rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana nih teman-teman, udah kangen belum sama ibadah remaja GKJ Jakarta? Pasti kangen dong. Nah, pada hari ini kita akan beribadah bersama-sama melalui online. Walaupun kita beribadah di rumah, semangat kita tetap gak boleh luntur ya. Nah teman-teman, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum memulai ibadah. Nah, ibadah kita pada hari ini memiliki tema Amazed at Your Creation yang akan dilayankan oleh Pendeta Yunika Trikaya Sudi. Sebelum kita memulai ibadah, teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat hening. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami masing-masing dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat membuka hati kami untuk mendengarkan firman-firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah teman-teman, ayo yuk kita dengan sukacita mengangkat pujian Ajaib Benar Anugerah. Bapa, Roh
Halo teman-teman semua yang menyaksikan ibadah Komisi Remaja GKJ Jakarta. Hari ini sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bertemu lagi melalui ibadah online Komisi Remaja. Kami saat ini mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman semua, apa kabar? Baik menduga teman-teman di rumah sekarang udah mulai ngerasa bosen karena kerjaannya cuma di dalam rumah terus hampir 3 bulan. Ya, Mbak Ike memahami untuk teman-teman yang biasa beraktivitas sibuk di luar rumah, pasti masa karantina selama 2 bulan lebih ini menjadi masa yang susah banget, bosen banget, ketemunya kakak lagi, ketemunya dedek lagi, ketemunya papah mamah lagi. Iya, kayak Mbak Ike kayak gini, Mbak Ike juga tiap hari cuma di depan rumah, kalau keluar lihat, wah langitnya biru, lihat pemandangan di depan pagar seperti ini. Mungkin untuk teman-teman yang rumahnya punya rooftop, nah itu juga jadi hiburan teman-teman. Di sanalah teman-teman bisa dapat hiburan berupa langit yang cerah. Nah teman-teman, selama teman-teman menjalani masa karantina nih 2 bulan lebih, ketika teman-teman kerjaannya cuma ke depan pagar, habis itu ke rooftop, melihat pemandangan, teman-teman ngerasa nggak sih ada yang berbeda ketika masa karantina 2 bulan ini? Nyadar nggak apa yang berbeda di sekeliling kita selama kita menjalani masa karantina? Ada nggak yang menyadari bahwa langit di atas rumah teman-teman itu terlihat lebih cerah dari biasanya? Ada yang nyadar? Atau ada yang nyadar karena kebenaran buka Instagram, terus di Instagram ada berita kayak gini nih, Baik mau tunjukin gambar-gambarnya. Wah, langit Jakarta di gambar-gambar itu, Baik nemu juga di Instagram, langit Jakarta terlihat lebih cerah dari biasanya. Terlihat udaranya juga dikatakan di dalam halaman berita, terlihat terasa lebih segar dari biasanya. Ya mungkin teman-teman di rumah nggak menyadari bahwa ketika kita karantina selama 2 bulan, ketika manusia ada 2 bulan di dalam rumah, ternyata langit di sekeliling kita, udara di sekeliling kita berubah menjadi lebih terang, menjadi lebih cerah. Nah teman-teman, ketika ngomongin tentang langit yang lebih cerah di sekeliling kita selama pandemi COVID-19 ini, Mbak Ike jadi ingat salah satu bacaan Alkitab. Ayo Mbak Ike ngajak kita semua buka Mazmur 8. Kita buka Mazmur 8 di rumah masing-masing. Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai 10. Mbak Ike akan bacakan dari sini. Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?
namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Demikian dikatakan dalam Mazmur pasal 8. Nah, Mbak Ika mengajak kita semua untuk mengulangi membaca bersama ayat 4 dan 5. Yuk kita baca sama-sama di ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Teman-teman semua, ketika membaca ayat 4 dan 5 ini, ketika kita merasa bosan, kita baca lagi ayat 4 dan 5, kita jadi ingat, oh iya ya, ketika kita merasa bosan di rumah, tidak ada hiburan, sebetulnya ini waktunya untuk kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang biasanya kita abaikan. Ini saatnya untuk kita ketika kita berada di rumah aja 2 bulan lebih, ini saatnya kita menghargai setiap berkat Tuhan yang kita anggap remeh, lazim biasanya. Alah Mbak, langit ya emang harusnya biru, udara ya emang udah seharusnya sejuk, gak ada yang istimewa. Teman-teman, kalau kita sampai ngerasa seperti itu, mungkin kita sudah terlalu lama menganggap sesuatu di sekeliling kita itu B aja, biasa-biasa aja, sehingga kita kehilangan amaze moment, kehilangan rasa takjub, rasa kagum pada berkat-berkat yang ada di sekeliling rumah kita. Dan lebih dalam lagi, kita kehilangan rasa kagum, rasa takjub kepada Tuhan, Sang Pencipta, yang memberi kita semua berkat ini. Langit di belakang baik ke yang cerah itu adalah berkat yang seringkali tidak kita sadari. Ya elah Mbak, Tuhan emang sudah tugasnya kan menciptakan langit dan bumi. So what? Teman-teman, hati-hati. Mazmur ini diciptakan oleh seorang raja bernama Daud karena dia punya kekaguman kepada Allah. Raja Daud melihat apa yang ada di sekelilingnya dan dia kagum dengan buatan jari Tuhan. Rasa kagum itu kemudian membuat Raja Daud merasa bahwa saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saya hanya makhluk kecil dibandingkan dengan semua ciptaan Tuhan ini. Teman-teman, Raja Daud, teman-teman tahu dari sekolah minggu ceritanya seperti apa. Sekalipun dia adalah seorang yang terhormat, namun di hadapan Tuhan, dia merasa kecil. Karena Tuhan menciptakan berkat-berkat ini untuk dia. Teman-teman semua, kekaguman dan rasa hormat kita terhadap Tuhan akan membuat kita menjadi manusia yang rendah hati. Manusia yang tahu bersyukur bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Tuhan yang justru membuat aku bisa menikmati berkat-berkat ini. Dengan menaruh rasa hormat dan kagum kepada Tuhan, kita sedang melatih diri kita untuk menjadi manusia yang tidak sombong dan mudah bersyukur dengan segala berkat yang ada di sekeliling kita.
Teman-teman, kalau mau diringkas, firman Tuhan hari ini ingin bicara tentang, mengajarkan kita tentang dua hal. Yang pertama adalah nikmati apapun yang ada di sekitarmu. Itu semua adalah berkat yang diberikan Tuhan untuk kita hari ini. Kalau kamu ngerasa bosan di rumah, lihat keluar, lihat apa yang ada di sekelilingmu, dan lihatlah dan nikmatilah, itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kamu. Yang kedua, ciptakanlah rasa kagum di dalam hati dan pikiranmu. Kagum terhadap apa? Pertanyaannya. Kagum terhadap Tuhan dan kagum terhadap semua ciptaan Tuhan. Maka dengan kita memiliki rasa kagum, kita akan niscaya menjadi manusia yang rendah hati. Karena kita mudah kagum. Kagum pada Tuhan, kagum terhadap seluruh ciptaannya. Selamat menikmati berkat dari Tuhan. Selamat menikmati semua berkat yang ada di sekeliling rumahmu. Tuhan memberkatimu. Teman-teman, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Di tengah kondisi kita yang terbatas, gereja memberikan berbagai pilihan supaya kita tetap dapat mempersembahkan persembahan dari rumah saja. Yang pertama, kita dapat mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing, lalu kita kumpulkan dalam suatu wadah khusus supaya saat kita kembali ke gereja, kita dapat beribadah bersama kembali, dan terdapat kotak di sana, kita dapat memasukkannya di sana. Lalu yang kedua, kita juga dapat menitipkan persembahan kita kepada orang tua atau wali kita di rumah, transfer ke rekening gereja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Ayat pengantar persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman sudah mengumpulkan persembahan? Kalau sudah, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan supaya kami dapat bergabung di dalam ibadah remaja ini. Sekarang kami ingin mendoakan persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat menjangkau teman-teman kami, baik yang kesusahan, baik yang sedang sakit, ataupun yang jauh dari kami. Tuhan juga tolonglah orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan berkati setiap dari mereka, supaya mereka juga dapat diberikan kebijaksanaan untuk bekerja di dalam nama-Mu. Hanya itu saja Tuhan yang ingin kami doakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang marilah kita berdoa Bapa kami dengan dinyanyikan.
Sebelum mengakhiri ibadah kita, marilah kita mengangkat doa syafaat yang dipimpin oleh Kia. Teman-teman Komisi Remaja yang dikasihi dalam Kristus, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama menyampaikan doa-doa permohonan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan sepanjang pelayanan firman tadi. Kiranya kami dapat mengerti dan juga menjalankan firman yang telah Kau sampaikan pada hari ini, dan kami dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Pada hari ini kami ingin menyampaikan setiap permohonan-permohonan kami. Terkhusus kami ingin berdoa untuk bangsa, negara, dan juga dunia yang saat ini tengah dilanda oleh pandemi virus corona ya Bapak. Kiranya Engkau berkati para tenaga medis dan juga para dokter. Berkatilah agar mereka mampu menangani virus ini dan juga mampu memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang masih melawan dan masih tidak menaati peraturan-peraturan yang telah pemerintah buat dalam rangka pencegahan virus ini ya Bapak. Kiranya Engkau berikan mereka kepekaan dan kiranya mereka mampu untuk mengambil bagian dalam penanganan virus ini. Kami juga berdoa untuk para korban yang telah terdampak virus corona ya Bapak. Sertailah dan kuatkanlah mereka agar mereka tetap sabar dalam menjalankan pemulihan diri mereka, dan mereka dapat pulih dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal. Kami juga mendoakan para majelis dan juga para pendeta Gereja Kristen Jawa Jakarta. Kiranya Engkau berkati mereka agar dapat melayani di Gereja Kristen Jawa Jakarta dan dapat memimpin Gereja Kristen Jawa Jakarta menjadi lebih baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa, terlebih presiden dan para menteri. Tolong Engkau mampu berikan mereka kemampuan dan juga berkatilah mereka agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terkhusus kami ingin berdoa juga untuk bangsa Indonesia ini. Kiranya jauhkanlah bangsa Indonesia ini dari segala teror yang mengancam kedaulatan negara kami. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah permohonan kami. Amin. Nah, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Satu-satunya yang Kuandalkan. Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Teman-teman semua, setelah ibadah ini selesai, Baike mengajak teman-teman untuk keluar rumah sebentar aja untuk melihat langit dan menikmati udara di sekitar rumah teman-teman. Dan itu adalah berkat dari Tuhan. Nikmatilah berkat yang ada di sekeliling rumahmu. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, teman-teman dipersilakan untuk mengambil sahat hening. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan Dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan. Sekian dari kami, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God.